Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Edisi terbaru vlognya Mas T. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu lagi, masih dikasih kesehatan, dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa ketemu sama kalian lagi, masih bisa ngobrol sama kalian lagi, para subscribernya Mas T yang baik hati. Udah sehat nih Mas Tulus, alhamdulillah. Hanya flu saja ya. Kalau flu kan biasa 7 sampai 14 hari baru sembuh, biasa itu. Untuk saat ini sih kondisi badan sudah fit, tapi belum 100%, tapi sudah alhamdulillah. Karena semangatku tuh ada karena ada kalian gitu loh. Kalian tuh selalu menyemangati aku banget. Sampai aku tuh gimana ya, aku tuh happy aja gitu loh. Tadi dulu guys, aku tuh ya mau apa, karena aku tuh badanku gemuk guys. Kalau misalnya nggak pakai parfum tuh kayaknya tuh gimana gitu loh, kayak enggak enak gitu loh. Ya namanya kita berbadan besar ya, kita harus membuat orang di sekeliling kita nyaman. Emang di sekeliling Mas Teh ada siapa aja? Ya banyak. Aduh. Jumpa kembali bersama Mas Teh tentunya di Big Tulus Official. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, ya Allah selalu bersyukur Allah masih memberikan kita nafas, bersyukur memberikan rezeki, bersyukur memberikan apa yang kita minta, dan Allah memberikan itu tanpa pamrih. Ya, kita hanya dituntut untuk beribadah kepada Beliau, untuk menyembah kepada Beliau, kemudian kita harus mensyukuri apa yang Beliau berikan kepada kita, gitu ya. Segala kang kembang tahu lewat, Allahu Akbar. Gue mah ada aja ya. Selamat pagi selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat, selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih ini bibir ya? Abis bikin cover ceritanya tadi. Jadi abis capek juga ngafalin lagu, karena kan Mas T kan juga apa ya, selain vlogger, Mas T juga kan penyanyi ya, seorang singer. Jadi lagu-lagu baru yang masuk-masuk ini lagi Mas T hafal-hafalin gitu. Terus cara Mas T menghafalkan lagu itu adalah dengan mengcover lagu itu. Kalau lagu itu Mas T cover, otomatis masuk ke otak. Besok lagi nyanyi walaupun nggak hafal-hafal banget, sudah mulai merembet atau mulai masuk ke otak. Nah itu caranya Mas T buat menghafalkan lagu. Jadi bikin cover, entah ditayangin di YouTube atau tidak, yang penting Mas T bikin cover dulu untuk mengingat-ingat lagu itu. Gitu kalau Mas T ya. Yang ada di Pulau Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga selalu sehat, diberi keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di Timika, Merauke. Terus ada di mana? Timika, Merauke. Papua tuh mana aja sih? Pokoknya di Papua deh semuanya. Untuk yang di Sulawesi tanpa terkecuali Ambon, Manado, Makassar, kemudian Polewali Mandar, Maros, Selayar, ada Masamba. Ya Allah, aku nggak ngerti, di Sulawesi hari ini sedang dikejar terus sama Allah ya. Sedang Allah uji terus. Kemarin tsunami, banjir bandang. Kemudian saya dengar kabar lagi baru kalau di Kendari itu kasus COVID meningkat drastis, cepet banget naiknya ya. Semoga Allah segera menyingkirkan deh ya, menyingkirkan pasukan-pasukan yang tidak baik ini untuk memperbaiki kita supaya bisa cepat memperbaiki kesalahan kita gitu ya. Kemudian untuk yang ada di Kalimantan tanpa terkecuali di Pontianak, Palangkaraya, Pasir, kemudian Berau, dan juga yang ada di Bontang juga terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk Sheila dan keluarga besar di sana ya, tanpa terkecuali saja. Dan kabar baik selalu kabar baik, dan kabar baik selalu kabar baik. Dan ingin silaturahmi ke Jakarta, katanya mau ketemu Mas T, tapi dengan kondisi sekarang sedang seperti ini, beliau juga sedang di Semarang, dan Semarang juga kondisinya hanya beberapa wilayah saja yang sudah di new normal, sedangkan beberapa wilayah masih di kondisi lockdown ya. Terus pokoknya intinya begini, tidak perlu silaturahmi dengan Mas T. Dengan Mas T itu yang penting sama doakan Mas T sehat, sama doakan Mas T bisa menafkahi adiknya Mas T, membahagiakan adiknya Mas T, wes cukup, tidak usah datang ke sini juga tidak apa-apa. Maaf Mas T nggak minta duit. Mas T tidak minta apa-apa. Kalau mau silaturahmi ya monggo, tapi jangan terlalu dipaksa ya. Mau ketemu sama Mas T boleh, di Jakarta boleh, di mana boleh. Yang terpenting kalau untuk keluar kota Mas T kayaknya belum bisa karena kondisinya seperti ini. Karena
Yang nyuruh Mas Teh keluar kota itu bukan 1-2 orang ya, banyak banget. Cuman dengan kondisi yang seperti ini, Mas Teh nggak bisa nurutin semuanya. Intinya, yang penting nggak perlu Mas Teh datang ke sana. Insya Allah kalau memang Allah ijabah doanya Mas Teh, insya Allah semuanya terjadi. Semuanya tercapailah dengan apa yang jenengan doakan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Mas Teh bantu doa terus, insya Allah tercapai. Ya banyak yang sudah berhasil meskipun tidak ketemu sama Mas Teh kok gitu loh ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Satu hal yang perlu Mas Teh kasih tahu lagi, bahwasanya Mas Teh ini sebenarnya bukan dukun, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang pinter. Mas Teh itu cuma mendoakan jenengan saja. Jadi tolong digarisbawahi lagi ya, karena banyak yang tiba-tiba Mas Teh bla 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 gitu-gitu. Saya tidak ngerti. Saya tidak bisa jujur. Apalagi suruh nyantet orang, gendam orang, guna-guna orang, puter giling orang. Jujur Mas Teh nggak bisa kayak gitu-gitu. Mas Teh bukan dukun soalnya. Mas Teh cuma berdoa doang, tidak bisa apa-apa ya. Kemudian yang ada di Pulau Sumatera tanpa terkecuali, yang di Lampung, kemudian di Palembang, ada di Padang, Pekanbaru, Mbak siapa ya kemarin ya yang saya kirimi minyak bidara, yang ada di, pokoknya ada di daerah Pekanbaru. Alamatnya sih saya belum, nanti saya update lagi ya. Yang dalam kondisi kurang sehat, saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ada di Lampung, Bengkulu, Jambi, kemudian yang ada di Pulau Jawa ada di Jakarta, kemudian Cianjur, Bogor, Bandung, kemudian ada dari Cirebon, Cilacap, Tegal. Lanjut untuk yang ada di Semarang, Weleri, Kendal. Oh iya, Bekasi, Cikarang, Cikampek juga belum ya. Selamat bergabung saja untuk kalian. Kemudian yang ada di kawasan Semarang, Weleri, Kendal, terus Rembang, Klaten, Wonogiri, Magelang, terus Boyolali, Solo, Jogja, kemudian Malang, Jombang, Yogyakarta, Yogyakarta udah, Sidoarjo, terus Blitar, Ngawi, mana tuh Gresik, terus Surabaya sama Banyuwangi, semuanya pokoknya ya. Kemudian yang ada di luar negeri tanpa terkecuali saja untuk yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam, selanjutnya yang ada di Jerman, di Arab Saudi, di Swiss, di Los Angeles, di Sydney, pokoknya semuanya. Semoga Allah selalu mudahkan rizkinya, semoga Allah selalu sehatkan badannya, dan semoga Allah mudahkan untuk jalan baiknya ya. Mas Teh hampir seminggu ini tidak bisa jawab, karena seminggu kemarin semua sudah Mas Teh jawab. Untuk beberapa WhatsApp yang sudah masuk, nah untuk beberapa WhatsApp yang masuk belakangan belum Mas Teh jawab sampai hari ini ya. Sudah hampir dari tanggal berapa ya? Sudah 4 harian ini Mas Teh tidak jawab DM, tidak jawab WA, karena Mas Teh sedang fokus untuk merecharge badan Mas Teh dulu ya, karena capek. Mas Teh itu kalau lagi capek, nggak tahu kenapa aku tuh kayak punya sebuah sifat di mana ketika aku perlu me time ya aku me time gitu loh. Aku nggak gubris siapa-siapa. Jangankan keluarga, tetangga aku tetap gak tak gubris. Adikku nelpon ya gak tak gubris. Ketika saya pengen memiliki, itulah saya gitu loh. Itu saya. Saya ketika me time atau waktu buat saya itu ya gimana ya? Ya me time gitu loh. Gue gak mau diganggu orang. Dimana gue gak mau ngapa-ngapain di hari itu. Gue tidur seharian gak mau pegang HP. Bodo amat dengan orang telepon, bodo amat dengan orang WhatsApp. Dan aku tuh, ya itulah aku gitu loh. Me time-ku tuh itu. Jadi aku ketika sudah me time, jangan kayaknya yang bisa negur aku tuh cuma Allah untuk bisa bangun dari tidurnya atau pergi keluar rumah juga enggak. Keluar rumah enggak, ngobrol sama orang enggak, dan aku udah masa bodoh dengan orang mau ngomongin aku apa. Itu aku. Meskipun kadang-kadang ya namanya kita tinggal di komplek ya. Tuh tulus nggak keluar-keluar ngapain tuh, lagi banyak duit atau apa. Selalu ada omongan-omongan seperti itu. Tapi bagiku ya me time itu ya ini aku gitu loh. Ini waktuku, aku nggak mau diganggu sama siapa-siapa. Jangankan orang, adikku, mamaku udah paham betul hal itu. Dan mereka nggak mau tahu. Sama satu hal lagi, aku punya kebiasaan jelek yang kalau memang kalian memiliki apa kelebihan di sisi psikologi, kalian boleh komentar aku tuh kelainan apa enggak ya. Contohnya aku tuh di satu waktu aku mengalami susah tidur, di mana di situ aku harus telepon orang atau setidaknya aku harus merasa di sampingku tuh ada orang. Ya. Dulu dari aku umur kecil kan aku pegang tangan adikku, tangan mamaku, tangan siapa yang di sampingku tidur. Aku setelah ngantuk banget aku baru bisa tidur. Itu sampai sekarang masih terjadi. Di sampingku ada temanku gitu ya. Tidur, entah siapa itu, entah cewek, entah perempuan, entah laki-laki, entah saudaraku, entah temanku. Aku selalu pegang tangannya dulu. Aku pegang tangannya sampai aku ngantuk baru aku tidur. Dan satu hal lagi,
yang menurutku itu aneh, entah aku tuh kelainan jiwa atau kelainan psikis, aku nggak ngerti ya, tapi aku selalu pengen ada orang di sampingku saat aku susah tidur itu. Dulu ketakutanku terhadap makhluk halus, tapi alhamdulillah itu sudah tidak ya, semenjak aku datang ke Ustadz Danu, nggak mengalami itu lagi. Tapi aku ngalamin kayak susah tidur, tapi giliran ada yang teman telepon, entah itu teman, entah siapapun, yo teleponnya nggak harus ngomong, yang penting tuh terkonek antara teleponku dan telepon dia. Dan ada suara orang, suara apa, geludak apa. Aku ngerasa di sampingku ada orang. Nah, baru saat itu aku bisa tidur. Aku nggak tahu kenapa, karena aku pernah punya pacar dan pacarku itu kan hampir 24 jam telepon dulu. Dan itu berjalan cukup lama, sehingga aku kayak ngerasa ketergantungan gitu. Dan sampai sekarang, tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah nggak terlalu ya. Mungkin denger nonton YouTube aja putar yang berita, orang lagi ngobrol, atau orang lagi apa, aku baru bisa tidur. Nggak tahu itu kenapa. Kalau kalian memiliki kelebihan di ahli psikologi, silakan komentar di kolom. Itu kelainan atau bukan? Bagi aku sendiri nggak ngerti. Jadi aku kalau mau tidur tuh selalu dengerin YouTube dulu. Berita kayak apa kayak, atau orang ngobrol, atau ketoprak, atau wayang kulit, atau apa. Pokoknya orang yang ngoceh, baru aku bisa tidur. Kalau nggak gitu susah banget. Kecuali di sampingku ada temanku, ada orang, aku pegang tangannya dia sampai aku ngantuk, baru aku tidur. Itu berlanjut dari kecil sampai aku besar sih sebenarnya. Jadi ada kayak gimana ya? Apa gue nih stres? Apa gue nih gila? Kadang-kadang gue mikir begitu. Nah, kalau teman-teman yang tahu silahkan berkomentar ya. Oke, semua sudah disapa. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk subscribernya Mas T. Big Tulus Official bertambah terus meskipun sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya. Namanya rezeki. Berarti Allah kasih rezekinya seperti ini atau segini. Sampai detik ini Mas T belum bisa gajian juga karena gajinya itu 1 bulannya kurang lebih 300 ribuan untuk gaji dari YouTube. Mas T mah jujur aja belak-belakan. Dan untuk 2 bulan terakhir Mas T masih belum bisa gajian karena masih di 600 ribu. Terus ini bulan ini Mas T nggak tahu. Bulan yang ketiga nggak tahu Mas T gajinya berapa. Tapi bisa ditarik kalau sudah di 1.400.000. Sedangkan untuk saat ini saldo AdSense-nya Mas T itu baru 600 ribuan. Jadi kalau misalnya Mas T mau gajian ya minimal Mas T harus dapat uang 1.400.000 atau $100 kalau dalam hitungan uang dolar ya. Ya, doakan saja. Untuk yang subscribe terima kasih, untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe. Kalau iklannya nggak panjang ya jangan dilewati, minta tolong ya. Tapi kalau udah panjang banget, misalnya review HP atau film atau musik lagu lebih dari 3 menit yang jenengan boleh di cancel, nggak apa-apa. Atau kalau pendek-pendek ya minta tolong di support, jangan di subscribe, jangan dilewati ya. Kemudian yang sudah subscribe terima kasih. Kalau suka di like, nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Mas T tidak pernah paksa. Oke, ada banyak beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sudah Mas T screenshot dari YouTube Studio ya. Kalau Mas T baca pertanyaan, Mas T harus matikan dulu suaranya karena ada beberapa sorry, Mas T biasanya kan HP-nya 2 ya, karena HP-nya cuma 1, jadi backsound-nya harus berhenti dulu baru Mas T baca. Di sini Mas T mau klarifikasi sedikit soal kemarin beberapa pertanyaan tentang pohon atau pohon-pohon yang dihuni hantu-hantu dan lain sebagainya, jin-jin itu ya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan. Mas T, kalau pohon kelapa disukai jin apa tidak? Jika iya, jin apa? Sebab ponakan sekarang usahanya buat bonsai kelapa gading. Mohon penjelasannya Mas T, terima kasih. Oke. Aris 2877. Sama kemarin juga ada pertanyaan. Aku baca komennya Mbak Sari itu gini, Mas T, aduh mana di rumahku banyak bonsai gitu-gitu ya. Jadi gini, Mas T kan selalu bilang, apa yang Mas T bilang itu jangan tersuges atau jangan disugesti di dalam pikiran kalian. Jadi mentang-mentang Mas T bilang bonsai terus semua bonsai, nggak semua bonsai. Kemudian apalagi nih bonsai kelapa gading ya. Pohon kelapa itu paling jarang sekali ditemukan ada jin di dalam pohon kelapa ya. Karena di pohon kelapa itu ada janur, ada kembang, ada nira, ada sesuatu yang ada beberapa hal itu yang memang justru pantangan dari bangsa jin, termasuk janur ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mengerikan buat saya. Apalagi kelapa gading. Kelapa gading itu memiliki kekhususan tersendiri bagi bangsa jin yang memang justru mereka tidak mau tinggal di situ gitu loh. Itu yang perlu difahami ya. Kemudian untuk bonsai di sini yang saya maksud adalah bonsai yang memang dia itu pohon-pohon yang menyeramkan ya. Contohnya seperti itu pohon beringin yang sengaja dibonsai. Kemudian, nah satu hal, banyak bonsai yang
dari kembang Kamboja yang dibikin bonsai. Sedangkan menurut kalian kembang Kamboja itu hidupnya kebanyakan di kuburan. Padahal nggak ngefek apa-apa bunga itu sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Intinya, ketika jenengan sudah nonton video saya itu, terus jenengan berpikir, kalau bonsai banyak jinnya, sedangkan jenengan itu memiliki banyak bonsai, jangan terlalu dianggap seperti itu. Ya, anggap saja seperti biasa. Kalau mereka itu hanya meninggali saja, mereka hanya tinggal di situ dan mereka tidak akan bisa berinteraksi dengan kita asal kita tidak memiliki pikiran, oh nih kono enek. Jadi yang tadinya nggak ada bisa jadi ada kalau jenengan berpikir seperti itu. Nah, karena mereka itu mempengaruhi kita lewat pikiran. Nah, itu tadi. Jenengan punya bonsai banyak, saya beli ratusan juta, Mas Teh nggak mungkin dong saya buang. Terus di situ Mas Teh bilang Mas Teh banyak hantunya, terus berarti banyak hantunya. Jangan berpikir di situ, sudah. Ini kan keindahan. Yang kita beli adalah keindahan, bukan setan atau bukan jin. Itu yang perlu kita tekankan terus di badan kita. Udah nggak usah punya pikiran yang tidak-tidak, oke? Seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak difikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti di sana berarti terus mentang-mentang ini terus aku punya perkebunan pisang berarti pisangku banyak pocongnya. Ya enggak juga. Enggak selalu seperti itu. Jadi harus positive thinking ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Di sini saya akan coba jawab beberapa. Nah, ini ada yang request juga dari Henny Winarti yang Mas Teh bikin liputan dong, usaha buat Wardi biar tambah maju dan semakin laku dan sukses. Betul. Saya sudah suruh anaknya buat bikin vlog, tapi dalam waktu beberapa hari ini dia banyak melatih siswanya, jadi dia agak repot. Nanti ya Mbak Henny Winarti, terima kasih banyak sarannya sudah saya terima. Nanti saya sampaikan kepada Wardinya. Jadi dia banyak bukan meluluskan. Dia masih banyak melatih siswa, kemudian ada beberapa hal yang sedang saya mintain tolong dari dia, jadi dia cukup repot untuk beberapa hari ini ya. Sedangkan dia bangunnya pagi terus, sedangkan pagi itu sudah aku bangunin dia, pokoknya jam 9 aku sudah telepon. Jadi dia agak-agak repot gitu ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang seru juga. Ini di sini ada dari Mbak Mizera, tapi nggak saya bahas hari ini ya. Ini pertanyaannya adalah Mas Tulus, anak saya sering banget ngelihat barang-barang halus kayak gitu. Sekarang anak saya kan di pondok, dia juga sering lihat itu. Gimana Mas Tulus? Mohon arahannya. Mizera, kita bahas besok ya, di vlog besok. Jadi gini, di pondok pesantren itu apakah pertanyaannya gampangnya begini? Ada yang nanya juga ke saya gini, Mas Tulus benar nggak sih kalau di pondok pesantren itu banyak setan atau banyak jinnya? Nah, kita bakal bahas besok. Terus ini yang bakal saya bahas hari ini adalah ini lagi satu lagi nih dari Ibnu Batuta. Apa benar kalau pohon dipaku penghuninya minggat gitu-gitu? Nah pakunya ini paku apa dulu dan ada niatnya atau tidak, ada doanya atau tidak? Itu yang perlu kita tahu ya. Asal mbok paku terus jadi apa lah. Sedangkan kamu punya gimana kalau di Jogja yang jualan terus dia maku pohon buat naruh apa itu terpal buat dia jualan? Nah itu pergi dong setannya, enggak juga. Jadi ada beberapa hal yang boleh dipaku tapi dengan paku tertentu dan dengan doa-doa tertentu. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang bakal saya bahas hari ini adalah, ya Allah sudah 17 menit. Mas Tulus tolong dibuatkan vlog dilihat dari segi goib untuk orang-orang yang kebal terhadap senjata tajam dan bela diri yang mau dipukul, terlempar atau orang yang memukul itu terlempar. Begitu ya. Dari Mas Suyanto yang punya Tembalang. Mas Suyanto Semarang kayaknya nih ya. Oke. Kita bakal bahas soal itu. Jadi bagaimana sih ceritanya Mas Teh kok bisa orang yang memiliki kemampuan khusus itu ketika mau diserang lepas. Dan itu aku tidak orang lain, yang tak lihat bukan orang lain, adikku sendiri. Jadi adikku itu juga mempelajari ilmu seperti itu, tetapi yang saya lihat ketika dia mengeluarkan tenaga dalamnya itu ada sesuatu yang menjaga, ada sebuah energi dan ya, dipastikan itu jin yang membuat. Ya, jadi jin yang memang sengaja ditaklukkan oleh dia. Ditaklukkannya dengan apa Mas Tulus? Dengan melakukan sesuatu, menahan nafas, kemudian dia mengelip. Jadi sebenarnya kita kupas sedikit soal tenaga dalam ya. Jadi tenaga dalam ini sebenarnya dibantu oleh jin ya, saya akui. Memang ada jin yang membantu, tetapi sebenarnya kita ini memiliki memiliki kemampuan di mana itu ada di luar badan kita. Di luar kondisi tubuh kita itu sebenarnya ada sebuah energi yang memang sudah sepantasnya dan sudah waktunya ada di badan kita. Gitu loh. Jadi di salah satu anggota tubuh kita ini adalah ada sebuah titik di mana tempat energinya itu, dan itu bisa timbul dengan kita menahan nafas. Kemudian ada teknik-teknik tertentu yang bisa dilakukan
dengan menahan nafas, kemudian berkonsentrasi dan memastikan diri kita sedang dalam tercover dengan energi kita itu. Semua manusia punya itu. Ya, ini bukan karena jin, tapi hampir 70% karena ada bantuan jin. Tetapi secara garis besarnya adalah sebenarnya manusia itu memiliki sebuah energi yang memang ada di setiap manusia itu sendiri dan timbul kemudian tercover di badan kita dan di cover dengan bangsa jin itu tadi. Ada sebuah khodam di balik ilmu tenaga dalam itu tadi ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan, tidak semua ilmu kebal, bukan ilmu kebal, tapi tenaga dalam itu menggunakan bangsa jin. Hanya kecil saja yang mengaku tidak menggunakan bangsa jin. Jadi mereka mengamalkan bla 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 bla, mengamalkan ini, mengamalkan itu, kemudian berpuasa begini, kemudian merasa mereka memiliki tenaga dalam, ya. Kemudian dia harus melakukan mantra, kemudian fokus dengan satu orang, terus bisa mental gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada khodamnya. Ada khodam di balik tenaga dalam itu. Kemudian untuk silat, ini beda dengan silat ya. Tenaga dalam yang dimiliki oleh pesilat itu mereka jarang mengamalkan sesuatu. Mereka jarang mengamalkan mantra, tetapi mereka mengolah itu dengan olahraga, dengan olah nafas, kemudian berkonsentrasi dan lain sebagainya. Tetapi dalam segi ini untuk dikamuflase oleh bangsa jin itu kemungkinan sangat besar sekali ya. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan semua tenaga dalam itu di kamuflase oleh bangsa jin, tapi ada beberapa, tetapi hampir sebagian besar semua dikamuflase. Kemudian untuk itu tadi tenaga dalamnya Mas Wianto. Kemudian untuk kebal dan juga ilmu apa tadi ya? Aduh aku lupa lagi. Tadi dulu pertanyaannya. Agak repot ya, Cek. Tadi dulu. Nih. Untuk orang yang kebal terhadap senjata tajam dan bela diri yang mau dipukul mental. Oh tadi cuma 2 berarti ya. Pertanyaan cuma 2. Yang pertama tadi adalah tenaga dalam, yang tadi bisa ngelemparin orang ke belakang itu. Orang mau nyerang, lempar gitu-gitu. Aku ndak orang lain, adikku sendiri juga bisa. Adikku sendiri juga pernah melakukan itu di depanku. Karena kan aku penasaran ya. Aku tuh takut kalau adikku itu menjalani jalur yang salah gitu loh. Makanya aku pengen tahu. Aku undang teman-temannya datang karena hampir setiap malam Jumat mereka berkeliling di beberapa anggota. Entah untuk ngapain, kayak bersilaturahmi atau apa. Dan aku pernah ngundang mereka untuk berdoa di rumahku. Kemudian aku sediakan makan dan aku pengen lihat mereka dalam magerin rumah ini gimana. Kemudian nanam paku itu gimana, magerin dalam rumah ini gimana. Kemudian mengusir makhluk-makhluk halus di badan di dalam rumah kita itu gimana gitu. Aku pengen tahu dan ada beberapa yang memang mereka menggunakan tenaga dalam yang waktu adikku mau diserang tuh mereka mental gitu-gitu. Dan aku pernah melihat dengan sendirinya dan yes, saya enggak munafik kalau memang ada campur tangan jin di situ ya. Kemudian untuk kebal dan lain sebagainya. Sebenarnya kebal ada 2 kategori. Kebal dari debus dan juga kebal dari ilmu kanuragan ya. Kalau debus kebanyakan ada 2 hal juga dari debus. Yang pertama adalah memang mereka menggunakan jin untuk membuat mereka itu kebal ya. Yang kedua mereka itu mengkamuflase pisau atau gunting atau benda tajam yang dia gunakan. Jadi biasanya yang tajam itu hanya di bagian ujung saja untuk dipraktekkan memotong kertas. Misalnya nih pisau, kemudian nih kertas ya. Sebenarnya yang dipakai motong kan yang di sini ya. Karena kita saking seriusnya, kita nggak ngelihat kalau sebenarnya yang tajam itu cuma sini. Sedangkan di sini nih enggak. Nih sini di sebagian sini nih sama sekali nggak tajam. Ya, oke. Jadi ada 2 hal di debus. Jadi tadi pembagiannya adalah 2 dari ilmu kanuragan sama ilmu debus. Itu yang pertama debus adalah kamuflase soal jin ataupun kamuflase bendanya. Ada 2 pilihan. Benda yang digunakan untuk menggunting atau memotong atau benda tajam yang digunakan lah intinya. Kadang yang dipotong cuma depannya set. Sedangkan ketika dia mempraktekkan, yang dipotong sebelah sininya, digini-giniin. Nah, itu yang perlu kita tahu ya. Bisa jadi ada dua kamuflase. Mereka tidak memiliki ilmu apa-apa, tapi mereka menggunakan trik khusus pesulap atau debus. Kemudian yang kedua adalah mereka mengamalkan sesuatu, kemudian menggunakan bangsa jin untuk melakukan itu. Dan bangsa jinnya bisa dimasukkan ke anggota badan kita atau dioleskan di sebelah sini. Dan memang ada minyak kebas, di mana ketika dioleskan itu badan kita jadi keras, kulit kita jadi keras untuk beberapa waktu. Dan itu tidak mempan diapa-apain. Ya, itu yang perlu kita hati-hati. Kita harus pahami betul. Sekali lagi, yes, ada bangsa jin yang bekerja di belakang mereka.
sehingga mereka kebal. Yes, nggak bisa diapain, nggak bisa ya. Bahkan saya pernah melihat debus di mana mereka tuh tertusuk di sebelah sini, tembus ke sini, ya, seakan-akan berdarah, padahal sebenarnya tidak. Secara mata batin kita sebenarnya tidak. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tertidur saja. Tapi itu adalah tipu daya jin di mana mereka menggunakan kita. Sebelumnya sebenarnya secara tidak langsung kita sudah digendam dengan mereka. Digendam sebelum kita menonton. Mereka sedang menonton tuh sebenarnya pikiran kita sudah diarahkan. Seret, kamu bla 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 bla. Akhirnya kita terbuai. Pas ditusuk tuh kayak keluar darah beneran. Padahal ketika kita ngelihat dengan mata telanjang kita, mata batin kita, itu orang nggak ngapa-ngapain, nggak ada pisaunya di sini gitu loh. Ya, jadi itu hanya pandangan kita saja. Sekali lagi, hanya orang-orang yang bisa dilihat. Tapi ya sekali lagi, itu debus ya. Mereka menggunakan untuk mencari rezeki. Jadi saya rasa ya, saya nggak mau komentar juga. Tapi ada yang memang dengar kabar begini, dia yang main debus, tau-tau kambing saya yang mati. Pas matinya di leher. Nah, ada yang mengkorbankan itu. Jadi mereka sebenarnya menggunakan bangsa jin untuk, ada yang perjanjian, ada yang memang trik sulap, ada yang memang itu hanya pura-pura dan hanya ada cairan sengaja dibuat dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat orang itu seakan-akan tertusuk kemudian mati dan dia tidak bernafas sama sekali atau apa. Kita harus melihat betul dengan mata batin kita. Nah, sedangkan untuk dalam hal ini, untuk beberapa orang yang bisa melihat dengan mata batin, itu adalah sedikit sekali yang bisa melakukan itu ya. Itu debus. Antara kamuflase bangsa jin dan juga kamuflase alat yang digunakan. Kemudian untuk jenis ilmu kanuragan, sudah pasti ada amalannya. Sama dengan debus tadi ya. Kamuflase bangsa jin pasti mereka juga punya amalan. Mereka bisa berpuasa, berendam di beberapa tempat, kemudian mandi air kembang, kemudian mereka bisa mengkonsumsi sesuatu, ya. Jadi secara garis besarnya sekali lagi sudah dipastikan kalau ilmu kebal kita terhadap sesuatu itu dibantu oleh khodam. Tapi sekali lagi saya ingatkan, khodam di sini adalah global, ya. Kita tidak bisa menjamin khodam yang digunakan meskipun dia mengaku, saya nyarinya dulu pakai sahadat Mas Tulus, saya nyarinya dulu pakai bismillah kok Mas Tulus, saya nyarinya di makam waliullah Mas Tulus, saya nyari ilmu kebalnya di petilasan, maaf, kita sebut seorang sunan misalnya, kan sudah pasti waliullah kan. Nah cuman, meskipun kamu bilang kekebalan kamu dapatkan dari Arab Saudi sekalipun, dari Masjidil Haram sekalipun, yang sudah jelas-jelas itu tanah haram milik Allah dan dekat sekali dengan Allah, tetapi tidak ada yang bisa menjamin sekali lagi meskipun khodam yang kamu bilang itu khodam Islam, khodam Muslim, ya, kamu harus banyak hati-hati sekali lagi. Kadang-kadang saya ilmu kebal saya itu dari Islam Mas Tulus, saya soalnya nyarinya di kiai dengan baca Bismillah, dengan baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita hati-hati. Jadi kamu berguru dengan Gus, dengan Ustadz, dengan siapa? Semua orang bisa mengaku Gus, semua orang bisa mengaku Habib. Tapi sekali lagi kita harus cari jalur tengahnya, jalur betulnya. Benarkah dia seorang waliullah? Benarkah dia seorang bla 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 bla? Nah gitu yang perlu kita pahami. Jadi meskipun kamu belajar dengan seorang kiai pun gak ada yang bisa menjamin ilmumu itu 100% ilmu Islam atau tidak dilarang oleh agama. Nah itu yang perlu kita tahu. Jadi banyak ilmu ma'rifat dalam Islam tuh memang ada yang tertulis di Al-Quran yang bisa dipelajari, dan beberapa hal itu saya jujur saya tidak memahami itu, jadi saya tidak mau membahas itu. Bukan berarti di sini Mas Teh bilang Mas Teh itu paling pantang dengan amalan terus Mas Teh nggak pernah ngaji, tidak juga seperti itu. Terus nanti mentang-mentang takut amalan jadi malas baca Al-Quran Mas Teh, tidak juga. Jangan seperti itu. Kamu membaca Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, tapi kan amalan itu berbeda lagi, ya. Amalan dengan amalan ringan, kemudian kamu berdoa, intinya seakan-akan semua karena Allah, insya Allah semua akan dijabah sama Allah dan tidak disusupi oleh bangsa jin. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika pikiran kamu berbelok akan terjadi gesekan, kemudian ada khodam yang masuk di badanmu hanya gara-gara amalan yang justru tadi amalan itu sangat islami sekali, tapi pikiranmu mencabang, kemudian berpisah dari jalur yang benar. Akhirnya kamu jadi apa? Kamu jadi penasaran dan kamu mendapatkan khodam dari apa yang kamu baca. Nah, tidak sengaja kan? Karena mereka tuh sebenarnya memanfaatkan itu, ya. Lalu kalau misalnya ilmu kebal dari kanuragan itu, apakah bisa dibeli dengan mahar? Apakah bisa dipelajari Mas Teh? Yang pertama, bisa dibeli dengan mahar? Bisa. Apalagi yang dibeli dengan mahar nih yang agak sedikit menyeramkan ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang diisikan oleh orang itu kepada kita, apa yang diisikan mereka terhadap kita ya. Karena
yang banyak ngisi begini-begini biasanya nih, maaf saya tidak menyebut sebuah oknum, tapi oknum-oknum tertentu yang mungkin dia perampok, mungkin dia pejabat, mungkin saking dia takut meninggal dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya beberapa ilmu kebal itu ada yang memang sudah ditentukan oleh Allah untuk dimiliki oleh manusia, tetapi ada juga sebagian orang yang justru bisa mendapatkan itu hanya dengan membeli atau memaharkan diri. Ada beberapa maha guru yang mengaku guru maha di atas segala maha, padahal maha itu Allah ya. Jangan pakai istilah maha lah sekarang, karena maha itu cuma punya Allah ya. Kadang-kadang ada yang mengaku maha guru kemudian memarifatkan apa yang memang sudah dia pelajari kemudian diamalkan ke siswanya, kemudian siswanya jadi kebal dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini nih sebenarnya perlu kita hati-hati. Bahaya mana Mas Teh kalau dibilang bisa dibeli dengan sesuatu yang dipelajari? Bahaya yang dibeli malahan. Karena di sela-sela kamu mempelajari, di sela-sela kamu bekerja atau membaca mantra dan lain sebagainya, membaca amalan dan lain-lain, berpuasa, di situ kamu tahu celahnya. Oh sebenarnya begini. Berarti nanti kamu akan membaca pantangannya apa. Dan ketika kamu sudah bosan dengan ilmu itu, kamu bisa membuang dengan sendirinya dengan membaca apa yang sudah kamu lakukan tadi. Nah, dengan pantangan-pantangannya apa, kamu lawan saja dengan memakan pantangannya misalnya, atau melakukan pantangannya secara tidak langsung, dia akan keluar dengan sendirinya meskipun hanya ilmunya saja, khodamnya belum tentu mau keluar. Nah itulah yang membuat kita tuh agak sedikit harus perlu hati-hati, karena sebenarnya ketika kamu sudah mengizinkan badan kamu terikat dengan sebuah ilmu, di situ kamu harus mengizinkan dirimu untuk terikat dengan sesuatu yang belum tentu bisa kamu cari jalan keluarnya nanti ketika kamu sudah bosan dengan ilmu itu. Nah ini yang bahaya ya. Jadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah bisa dibeli, diisi, dan dipelajari. Itu bahaya yang diisi. Kalau diisi kamu tinggal datang, kamu menyediakan mahar, bla 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 bla. Paling mentok kamu cuma tarik nafas, baca syahadat, bla 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 bla, baca ayat apa, sembari diisi dengan gurumu itu tadi, serep masuk sudah. Itu lebih bahaya karena kamu tidak tahu celahnya. Ya, meskipun sama-sama bahaya sebenarnya. Ketika kamu mempelajari, ya berarti kamu sudah membuka hati kamu untuk dimasuki khodam yang membuat kamu kebal itu tadi. Sekali lagi, saya tidak pernah bisa menjamin sedikit pun kalau meskipun kamu mempelajari ilmunya dengan cara Islam sekalipun, dengan beribadah kepada Allah sekalipun, kamu harus sholat sekian kali, kamu harus beribadah sekian kali, kamu harus puasa sekian kali, baca zikir sekian kali, 1000 kali, berkali-kali, dan lain sebagainya. Untuk orang masa kini, saya sangat meragukan itu. Tetapi kalau mungkin untuk orang-orang zaman dulu, yang mereka belum terkontaminasi dengan berbagai macam hal, saya rasa masih ada kemungkinan besar mereka bisa mempelajari itu dengan benar, meskipun bukan dengan jalur Islam sekalipun, mereka tetap bisa memanfaatkan itu dengan benar. Akan tetapi, sekali lagi kita kembalikan ke pemikiran kalian sendiri, ke kalian masing-masing. Sebenarnya betul atau tidak pikiran kalian, kemudian bagus atau tidak ilmu kalian, itu semua kalian menentukan. Ya, tentang ilmu yang diisikan kemudian yang dipelajari Mas Tulus, yaitu tadi dengan berpuasa, kemudian mendatangi tempat-tempat angker dan lain sebagainya. Atau kamu mungkin datang ke, misalnya ada seorang hamba Allah yang meninggal tetapi dulu terkenal dengan keseramannya. Misalnya dia itu perampok pada masa lalu, kemudian dimakamkan di situ, itu sudah pasti mereka punya ilmu kebal dan lain sebagainya. Nah, khodam-khodam yang dulu pernah mengikuti dia untuk menjadi ilmu, membuat dia menjadi kebal, dan kebal hukum, kebal tembak, kebal pistol, segala macam, biasanya khodamnya akan mengikuti dia di mana dia dimakamkan. Nah di situ kalian bisa mencari di situ, datang ke makam orang yang dulu pernah menjadi preman dan sebagainya, kemudian membeli ataupun menegosiasi diri kalian dengan khodam itu tadi. Nah nanti dia bisa menjadikan kita kebal juga. Tapi alhamdulillah saya sedikit pun tidak tertarik dengan hal itu, ya. Karena saya melihat ada kebal yang memang Allah berikan ke kita, kekebalan yang Allah kasih ke kita dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, dengan cara yang tidak terlalu sulit, yaitu berwudu. Dan itu tameng paling hebat dari Allah, ya. Ketika kamu dalam kondisi suci berwudu, bahkan maaf saya pernah mendengar sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sebelum berhubungan badan saja itu istrinya berwudu dulu. Itu tujuannya apa? Aku sendiri tidak memahami itu, tapi sudah dipastikan kalau wudhu itu ada keutamaan tersendiri, dan itu sebuah ilmu yang memang ilmu yang sudah datangnya dari Allah tanpa khodam, dan itu bisa kita diamalkan siapa saja, kemudian tanpa puasa, tanpa lain-lain. Kalau saya mendingan itu aja. Saya tidak tertarik sedikit pun dengan
dengan apa? Kok pegel ya duduknya lama-lama. Dengan sesuatu yang mengaku dia itu hebat, kemudian dia mengaku adalah seorang guru kebal dan lain sebagainya. Saya tidak tertarik sedikit pun dengan hal itu. Dulu sempat, tapi hanya pagar diri saja, tapi bukan untuk kebal dan lain sebagainya. Dan buat saya itu nggak enak karena sebenarnya mau itu ilmu kebal, mau itu ilmu pagar diri dan lain sebagainya, mereka tuh selalu ada khodam. Dan khodam inilah yang membuat kita ketika suatu masa nanti, mungkin 1-2 tahun kita akan merasa enak, mungkin setelah 5 ke atas kita akan jadi lebih emosional karena sebenarnya khodam yang seperti itu biasanya keras, sangat keras sekali, dan itu luar biasa bahaya. Dan saya melihat ada beberapa pejabat yang luar biasa memiliki kekebalan tubuh yang cukup tinggi. Saya enggak, justru di antara kekebalan tubuhnya itu tidak semua tercover oleh bangsa jin, dan itu saya nggak ngerti apa. Dan ada beberapa pejabat yang saya baca itu, jadi saya rasa kalau dia tidak memiliki itu dari Allah, ya secara tidak langsung mungkin ya ditembak satu dukun udah mampu soal itu pejabat. Cuman di sisi lain saya melihat ada beberapa anggota pejabat yang luar biasa terkenal, tapi menggunakan ilmu kebal, menggunakan pagar diri, tapi saya melihat itu bukan dari sesuatu yang dia pelajari, dari sesuatu yang dia isi dari dukun atau kiai, tetapi memang sudah ada dari sananya karena ada garis keturunan dari bla 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 bla. Akhirnya beberapa dedengkot di beberapa titik wilayah di Pulau Jawa misalnya, di seluruh dunia misalnya, ikut mengcover dia. Jadi secara tidak langsung dia tidak meminta itu kepada mereka. Misalnya aku nggak minta kepada dukun A, tapi aku tiba-tiba memiliki pagar badan di mana aku bisa kebal dan sebagainya. Itu karena sebenarnya sang pejabat juga memiliki karomah tertentu yang memang sudah dipilih Allah. Kemudian tugas dari leluhur-leluhur kita ini menjaga beliau supaya tidak sampai terjatuh dalam memimpin. Ya, ada beberapa pejabat yang saya lihat seperti itu, dan bahkan ketika saya berjalan-jalan di alam gaib, ada beberapa pejabat yang memang terkenal juga di alam-alam sana. Ya, apakah itu Mas Teh? Ya, itu rahasia. Tapi saya rasa memang Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya ini untuk semuanya digunakan untuk menguji kita. Kira-kira kita nih sebenarnya mau apa tidak untuk menjalani ini, kemudian kita bisa atau tidak melewati ini. Gitu loh. Semua itu sudah Allah gariskan. Dan sekali lagi, yang terjadi terhadap kita semua adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kamu baca bismillah, saya tidak bisa menjamin setan itu ketika kamu membaca khodamnya itu tidak kepanasan. Mungkin dia merasa kepanasan kemudian mengkamuflase dirinya. Atau memang Allah sengaja mengirimkan jin muslim untuk membuat kamu kebal terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu, misalnya untuk berdakwah di jalan Allah, kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita jangan mengejudge tiba-tiba orang memiliki tenaga dalam berarti musyrik, orang memiliki ilmu kebal berarti musyrik. Kita tidak boleh begitu. Sudah biarkan itu jadi urusan dia dan Allah. Kalau bisa kita tidak usah aneh-aneh, karena sebenarnya sesuatu itu ada khodamnya. Nah, khodamnya ini yang takutnya nanti kalau kita bukan orang-orang pilihan, kita orang-orang biasa saja, terus kita memiliki khodam, kita memiliki sesuatu, nah itu nanti nggak bisa terkontrol dan akhirnya cuma jadi bumerang buat badan kita sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Wiyanto. Semoga jelas, lugas, dan mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya saran, punya kritik, boleh langsung diklik ke kolom komentar atau bisa langsung ke DM ke Instagram gue di @bigtulus_bb2. Linknya atau alamat Facebook, email, dan juga Instagram gue ada di description box. Insya Allah ketemu lagi sama Mas di lain kesempatan. Insya Allah selalu sehat, insya Allah selalu diberikan rezeki, insya Allah diberikan kemudahan untuk jalan baik kalian semua. Amin ya Allah. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang sudah like terima kasih banyak, yang sudah share juga terima kasih, yang sudah komen memberikan support, memberikan semangat, kemudian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang membuat Mas Teh semakin semangat bikin vlog. Ayo Mas Teh tunggu pokoknya ya. Mas Teh mau ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog Mas Teh selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah.